ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Ya, ini sesungguhnya bahwa kalimat siratal mustaqim itu apa? Banyak banget di Al-Quran nih. Jadi itu kan tafsiran itu kan berarti khurafat artinya udahlah, nggak ada masalah, biarkan saja. Tapi kita harus mengerti jadi siratal mustaqim itu apa. Kemudian di surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Masa para rasul ada apa di atas neraka melewati jembatan siratal mustaqim? Banyak sekali. Kemudian juga firman Tuhan juga ketika iblis itu dikeluarkan dari sorga, saking dendamnya iblis kepada manusia, dia mengatakan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan kutahan mereka, akan kuselewengkan mereka dari siratal mustaqim. Jadi malah iblis menghalang-halangi supaya umat Islam jangan melewati siratal mustaqim, jangan melewati jembatan. Jadi apa sih begini siratal mustaqim? Mustaqim juga bukan lurus ya sebetulnya. Dari Kertasmaya ke Jatibarang ke Bangkalwak dah. Lurus nggak? Lurus nggak? Nggak. Ada belok-beloknya. Pak, kemana Jatibarang? Dari sini udah lempeng aja. Nah, bakal lempeng ki, oli bolak-balik ya, oli menggok-menggok, bakal lurus ya enggak belok-belok. Jadi yang namanya itu satu, bahwa as-sirat al-mustaqim itu maknanya lempeng, lebih tepat daripada kita sebutkan dengan lurus. Oke. Sekarang ini Blok Secang ya. Kalau mau ke Cangkingan kemana jalannya? Jalan sini mana? Tegal Wiranglong, terus Jambe, Larangan, Jaya Laksana, belok kiri, Cangkingan. Itu jalur apa lenggal dina? Nah, itu artinya bahwa jalan dari Blok Secang ke Cangkingan itulah jalan yang terpendek. Bisa nggak kalau lewat Babadan Tenajar, Kidul, Tengah, Lor, terus sana? Bisa nggak? Bisa. Mana yang lebih pendek? Lewat Jambe, lewat Larangan. Nah, maka yang siratal mustaqim itu ya yang lewat Jambe. Itu. Kalau mau ke Jatibarang bisa nggak lewatnya ke Cirebon dulu, terus Gunung Jati, sekarang Ampel, nyampe nggak? Tapi bukan siratal mustaqim. Nah, jadi siratal mustaqim itu kesimpulannya adalah merupakan jalan yang terpendek dari titik A ke titik B. Kita tarik garis lurus, itulah garis lurus itu adalah jalan jarak yang terpendek. Jadi sekalipun kita muter-muter, kalau itu yang terpendek itu juga namanya al-mustaqim. Nah, itu jalan yang lurus semacam itu. Jadi maksudnya setan ingin menggoda manusia, menghalang-halangi manusia menempuh jalan yang lempeng itu, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maksudnya apa? Maksudnya
iblis akan menyesatkan kita. Mau kecangkingan, diajak ke Surabaya dulu. Surabaya ke Medan. Dia naik pesawat, turun Jakarta. Jakarta naik pesawat lagi, turunnya di Kertajati. Dari situ naik taksi ke Jatibarang. Ngabrak begini. Itu maksudnya. Artinya membuat supaya manusia lelah. Supaya kecapean di dunia ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, kita ini di dunia namanya Siratal Mustaqim itu apa? Siratal Aulia, Siratal Anbiya, Siratal Mustaqim, wal ulama as-salihin alladzina an'amta alaihim itu Siratal ulama, Siratal Aulia, Siratal Anbiya, Siratal Mustaqim alladzina an'amta alaihim itu. Nah, ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang yang kena marah, waladhalin, dan bukan jalannya orang yang kesasar. Nah, sedangkan kita sendiri logikanya kalau kita ingin menempuh jalan yang lurus, katakanlah jembatan, kita bisanya menyeberangi jembatan itu dengan selamat, tentunya di situ diperlukan kalau mobil mah disepuring dulu, banyak di balancing. Nah, balancing itulah bukan saja kita mengenali jalan, tapi kondisi kita yang melalui juga dalam keadaan balance. Bapak pernah lihat orang di sirkus jalan di atas tambang tuh, bawa apa itu? Banyak penyimbang. Jadi kalau miring ke sini, ulur ke sini, miring ke sini, ulur ke sini. Nah, penyimbang itulah bahwa kita sebagai manusia itu di dalam diri kita itu banyak organ tubuh kita yang kesemuanya perlu adanya keseimbangan. Itulah makanya iblis mengatakan la aqrudanna, kata qa'ada itu artinya duduk. Ya, artinya dibikin lumpuh. Jadi bukan jalannya yang ditutup, tapi oleh iblis dibikin kita tidak mampu menempuh jalan itu karena kita lemes, karena kita seimbang, karena kita lumpuh, digempor dan sebagainya, maka kita tidak bisa melewati Siratal Mustaqim itu. Nah, makanya ini bahwa kita ada 3 hal yang penting, yaitu ada jasad, ada ruh, ada akal. Nah, ketiga-tiganya ini harus ada keseimbangan 3 unsur ini. Kalau tidak seimbang, maka sulit kiranya kita bisa melewati Siratal Mustaqim itu. Begini, ada orang begini, jasad perlu makanan, betul nggak? Hati perlu makanan, ruh perlu makanan, jiwa, akal perlu makanan. Apa yang terjadi kalau orang itu yang dikasih makan hanya jasadnya saja, tapi jiwanya tidak dikasih makanan? Apa yang terjadi? Akan tidak seimbang. Jadi kalau karena dia jasadnya saja, maka dia lebih banyak kecangkingannya daripada ke masjidnya. Badan sih, makanan kita ini menghasilkan nutrisi, ya kan, protein, kalori, badan kita segar. Nah, karena kita segar, semua hormon berjalan baik dan sperma juga diproduksi. Hawa nafsunya gede. Kalau hawa nafsunya gede, jiwanya kering kerontang, apa yang terjadi? Sehari-hari dia akan mencari kelezatan jasadi. Sedina-dina dulu pangan baik,
Tuliluru kesenangan, makan yang banyak, nanti malam Jumat kecanggingan, malam Sabtunya di Gronggong, malam Minggunya di Kalijodo, malam Seninnya di Alexis, malam Selasanya di mana lagi? Di Doli. Doli. Setiap hari kerjanya ngelacur, main judi, ngadu ayam, ngadu kuclak segala macam sehari-hari. Duitnya habis begal, dijual motornya 2 juta, habis semalam di Canggingan, besok begal lagi sehari-hari. Wong sedesa beli kena lenger motor hilang, lenger mobil hilang, lenger ayam satina. Wong siji penikanan pelengor kabeh sedesa. Iya kan? Nah itu kenapa sehari-hari yang dikasih makan hanya jasadnya saja. Udah. Ada lagi orang yang ngasih makanan otaknya berlebihan, sehingga belajar ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu kosmologi, ilmu antropologi, sosiologi, wah semua pelajari. Cerdas nggak? Setelah cerdas, kepintarannya buat nipu orang, kanggo bobodo wong. Paham nggak? Nah, kalau orang itu rohaninya saja, otaknya nggak diisi, jiwanya tidak, badannya tidak diisi. Akhirnya ya sampai jam 9 masih gede-gede terus gila lo. Yang marah kan istrinya. Kang, tetangga sebelah barat jam 4 sudah pergi ke pasar. Tangga timur kita jam 2 malam sudah berangkat ke sawah giring-giring air. AA jam 9 masih gada gedek, perangsane tasbih bisa digoreng buang. Sambil dia ambil sejarahnya disabetakan yang dasi sisa kan ngerabinnya. Ya lupa semuanya. Jadi disitulah perlu keseimbangan antara masukan untuk akal kita, untuk jiwa kita, dan untuk jasad kita. Semuanya harus ada keseimbangan. Tidak mungkin kalau tidak seimbang. Orang belajar juga kalau makannya kurang gizi, otaknya jalan nggak? Nggak jalan. Demikian juga apa saja itu perlu ada keseimbangan. Nah, makanya Ananda Zakaria sama pengantin siapa namanya itu? Siapa? Asmaul Husna. Ini baru kawin. Mereka akan menempuh bahtera rumah tangga. Mengarungi lautan rumah tangga juga perlu keseimbangan, perlu adanya bekal dan sebagainya. Awas hati-hati bahwa sesungguhnya nikah itu apa hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, apakah untuk pemenuhan kebutuhan sosiologis, apakah untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Tadi sudah diterangkan lengkap tadi itu, saya numpang ngomong aja nih. Iya, jadi artinya memang nomor satu orang kawin memang pada awalnya ya dorongan yang sangat dominan adalah kebutuhan biologis, gairah seksual bagaimanapun juga. Jadi setiap orang kawin ngayalnya yang indah-indah saja ya, sehingga enak-enak pun kayak begitu kawin, begitu istrinya hamil, mesti periksa ke bidan, duit lagi. Lahiran, duit lagi. Popoknya, duit lagi. Akhirnya lama-kelamaan cintanya habis
digerus bersama terasi, bersama sabrang, mulai pendelang barang utek. Itu kenapa imajinasi kita juga asalnya tidak seimbang. Nah, maka dalam pikiran kita juga imajinasi seimbang harus dalam kesadaran kita bahwa di balik kelezatan jasadi kita ada konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosial, konsekuensi personal. Umpamanya dulu sebelum kawin bisa pergi kapan saja, pulang kapan saja. Nah, ini Anda dari Zakaria, Anda harus melepaskan kebebasan pribadi Anda sebelum kawin dulu. Gak bisa pulang seenaknya. Istrinya nanya, Kang Singdi, aja takon maning, urusan apa? Bener gitu? Gak bisa. Ya pergi, ya harus memberitahu istri saya mau ke cadang pinggan. Pulangnya jam berapa? Ya paling jam 10. Jam 10 belum selesai karena ngaji di cadang pinggan sampai jam 12. Ya telepon dong istrinya. Ya, nok, durung balik, durung berangkat ngaji nek kok. Kan begitu. Nah, kalau ada yang mendadak lagi karena ada kepentingan ke Cirebon, ya telepon lagi. Saya belum bisa pulang, saya ke Cirebon dulu. Jangan biarkan istrimu menanti kedatanganmu itu. Al-intizaru azabun. Penantian adalah siksa. Ya. Ya istri di rumah, apalagi masih pengantin baru kan. Kenapa? Bukan tabrakan, tabrakannya kempes tadi. Iya, bukan mampir caking ganti. Ya bisa terjadi. Kebebasan pribadi itu harus mengalah. Nah, nanti untuk menjaga keseimbangan antara suami dan istri ini satu persyaratan mutlak yang sulit untuk ditawar, yaitu suami dan istri harus dalam kesetaraan. Kalau tidak setara, sulit saya memberikan konsep equiliber, konsep balancing, konsep keseimbangan. Kalau pada dasarnya lelaki diposisikan lebih tinggi dari perempuan. Iya, ini gara-gara apa? Gara-gara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin di atas perempuan. Jadi dari awal memang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin. Disitulah tidak adanya keseimbangan karena tidak ada equiliber, tidak ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Maka percayalah bahwa perceraian di dunia Islam lebih banyak dan paling banyak perceraian adalah di masyarakat Muslim. Itu tidak seimbang. Percaya nggak? Dengan status perempuan dalam persepsi umat Islam yang seperti itu seorang perempuan dalam hidupnya tertindas, terancam. Mana buktinya? Perempuan dalam usia masih kecil, umur setahun pun dikawinkan sah. Maka dibuka kitab fikih. Belum haid dikawinkan sah nggak? Sah. Satu. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk mencari ilmu, untuk mengecap pendidikan. Kalau kecil di